kami sih dari Manulife Asset Management Indonesia itu selalu melakukan atau menjalankan active management dari portfolionya. Maksudnya active management ya, kami mengelola portfolio secara aktif, di mana kami ya melihat di mana sih ada value dan menjalankan, memanfaatkan momentum pasar dan memaksimalkan yield ya. Jadi untuk obligasi sendiri sih, pada saat market sedang volatile, kami sudah mengurangi resiko dalam portfolio. Nah, dan kami juga melihat tenor mana atau seri mana yang menarik dan memaksimalkan juga yield obligasi atau yield portfolio dengan menambah alokasi di obligasi korporasi. Nah, kalau dari sisi saham ya kami juga melihat tahun ini tentunya dengan adanya ekspektasi recovery dari sisi ekonomi, ya kami juga akan rebalancing atau menambah kepada sektor-sektor yang istilahnya menangkap pertumbuhan struktural Indonesia. Ya, seperti, digital, green energy dan telco. Tentunya juga kami juga fokus pada pemulihan sektor yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi ya, finansial, otomotif, dan properti. Jadi semua itu sudah kami jalankan dan memang sudah ada berbagai jenis produk yang kami miliki di Manulife Asset Management yang dapat menyesuaikan kepada, keinginan nasabah, Mbak Monica. Mhm. Baik, selanjutnya kita ke reksadana. Mungkin jenis reksadana yang menjadi pilihan dari Manulife Asset Management di tahun 2022 ini apa saja nih Pak Ezra? Ya sebenarnya kedua kelas aset ya, obligasi dan saham itu memiliki potensi tahun ini. Ya tergantung kepada tujuan investasi dan profil resiko masing-masing investor. Kami sih tetap menyarankan diversifikasi ya. Saham dan obligasi dua-duanya dibutuhkan untuk menjaga risk dan return portfolio ya. Saham dapat menjadi komponen performance kicker ya. Tadi saya sampaikan dengan adanya potensi pemulihan ekonomi ini dapat berdampak positif untuk saham sendiri ya. Kalau di MAMI sendiri kami memiliki berbagai jenis saham, ada reksadana Manulife Saham Andalan dan Manulife Dana Saham yang dapat memberikan exposure kepada investor untuk ingin berinvestasi di pasar saham sendiri. Nah, sementara itu obligasi juga memberikan stabilitas, diversifikasi bagi portfolio di tengah kondisi global yang fluktuatif karena ada faktor komponen kuponnya ya. Nah, sebagai contoh tahun lalu ya, walau kondisi sangat challenging, tapi pasar obligasi berhasil membukukan kinerja positif 5,43%. Yaitu sebagian besar juga karena ada komponennya sendiri ya, jadi komponen kuponnya. Jadi di MABI sendiri kami ada reksadana pendapatan tetap seperti Manulife Obligasi Negara Indonesia 2, Manulife Pendapatan Bulanan 2 yang juga memiliki komponen dividen bulanan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pilihan investasi bagi investor yang lebih cenderung resikonya low to moderate. Mhm. Baik, tapi kalau untuk outlook SBN dan juga pastinya surat utang korporasi sendiri di tahun 2022 ini, Anda melihatnya seperti apa nih Pak Ezra? Ya baik, jadi dengan kondisi makro yang suportif seperti saya sampaikan tadi ya, inflasi kami ekspektasikan ada buat di bawah level 3. Walaupun ada kemungkinan BI menaikkan suku bunga di paruh kedua karena perlu menjaga nilai tukarnya, ya real yield untuk obligasi Indonesia masih salah satu tertinggi di dunia ya. Kita juga lihat perbandingan asing sudah rendah. Jadi pada saat Fed naikin suku bunga dan data ekonomi price, maka ada potensi inflow kembali ke emerging markets dan tentunya salah satu yang favorit adalah Indonesia. Ya, jadi dengan eh, misalnya BI naik 1,1 sampai 2 kali tahun ini, kami tetap melihat fair value untuk pasar obligasi obligasi 10 tahun itu antara 6 sampai 6,25%. Tentunya kami melihat sekarang kan kondisi sedang antisipasi nih ya Fed naikin suku bunga di bulan Maret ya. Tapi dengan kita lihat sekarang domestic liquidity itu masih tinggi dan investor Mhm. lokal lah yang memiliki peran penting di pasar obligasi kita, maka di level 6,5% ini sekarang terlihat sudah investor mulai masuk pelan-pelan dan bahkan investor asing yang sebelumnya inflow-nya masuk ke pasar saham saja sudah mulai pelan-pelan masuk ke pasar obligasi kita. Sehingga range Mhm. antara 6,25 sampai 6,75 itu memang dapat terjadi, tapi kami melihat setelah semuanya sudah lewat dan investor melihat kondisi makro Indonesia dan fair value-nya itu potensial yield bisa turun lagi di bawah 6,5 sih, Mbak Monica.